wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, semangat, luar biasa. Yes. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Jadi ini aku absen dulu ya. Kenapa itu? Lagi. Ada yang sakit lagi. Ada panas. Lagi. Oh ya. Coba, kayaknya anak-anak ibu ini pada tidak semangat. Ibu ajak speaking dulu ya. Iya, Bu. Tahu nggak sih speaking tepuk tangan? Mau berdiri semua lah. Tangan dalam dulu ya. Oke, tamu semangat. Dadang, duduk, di dinding. Dadang, duduk, di dinding. Apa sih pelajaran hari ini? Yang di depan ya, Gemati kelas 4. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 2. Ibu akan menjelaskan tujuan dan manfaat belajar hari ini. Tujuan dan manfaatnya yaitu agar kita tahu cara mencintai lingkungan sekitar kita. Ya, dan ibu akan menjelaskan nanti bagaimana contoh-contoh sederhananya kita mencintai lingkungan. Ya, di sini tengok depan semuanya ya. Ya, Bu. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Menjaga dan membersihkan. Ya, terus? Ya, tidak boleh. Tidak boleh menebang pohon. Tidak boleh membakar hutan. Dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang dibilang Teguh tadi, tidak boleh membuang sampah. Ya, jadi membuang sampah itu di tong sampah di tempatnya ya. Oke, ini kan sudah ada kelompoknya ya masing-masing ya. Ini kelompok 1. Siapa ketuanya punya tangan? Ya. Ini kelompok 2. Siapa ketuanya? Ini kelompok 3. Siapa ketuanya? Itu kelompok 4. Siapa ketuanya? Oke, setiap kelompok ada ketuanya ya. Coba buka bukunya halaman 101. Ya, coba ketua kelompok 1 baca. Kami dan Benny berkunjung ke pasar. Benny ingin membeli sapi hidup sekitar ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapi hidup. Dan berlama-lama Udi menutup hidupnya. Dia tak kuat menahan bau melusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Benny juga itu menutup hidung mereka. Untungnya penjual hidup segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapi hidup. Benny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya. Disebutkan. Contoh kelompok 2. Anggaran. Ya, Udin, ayo kita pergi. Aku Benny. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya terlindung. Baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Ya, dan kelompok 3 lanjutkan. Kalau seperti ini, kita bisa apa yang harus kita lakukan? Ya, teman-teman. Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jawab ini. Oh, kelompok 4. Mereka tidak ingin tetap seperti ini terjadi. Seperti itu terjadi pada lingkungan kami hari itu. Lani, Benny, dan Udin mendapatkan pengalaman berharga. Ya, tadi kita baca semua ya. Nah, di situ coba tengok halaman selanjutnya. Itu ada pertanyaan. Coba setiap kelompok menjawab. Coba buka halaman selanjutnya. Nah, di situ ada nomor 1, apa yang terjadi di lingkungan pasar. Nomor 1 dijawab oleh kelompok 1. Nomor 2 dijawab oleh kelompok 2. Nomor 3 dijawab oleh kelompok 3. Nomor 4 dijawab oleh kelompok 4. Ya, coba dikerjakan. Ya, ini kerjanya satu kelompok ya. Nanti itu berdiskusi. Kali jawabannya kan jawabannya dari sini. Ya.
lingkungan pasar. Tak berapa lama Udin mengambil hidupnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Jadi apa yang terjadi di lingkungan pasar tersebut itu dalam keadaan kotor. Jadi pasar tersebut dalam keadaan kotor. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Apa urusannya? Kenapa pasar sangat bau? Karena dari sampah yang berantakan di pasar. Ya, mengapa pasar sangat bau itu terjadi karena ya sampah di pasar itu berserakan. Jadi keadaan pasar itu jadi bau. Yang tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Jika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungannya akan bau dan terdapat banyak kuman dan lalat yang nyamuk, menyebabkan lingkungan akan bau kotor. Ya, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ya, menjadi kotor, udara pun tidak sehat. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Pembeli atau orang-orang bisa sakit karena mencium baunya dan akan menjadi sarang nyamuk. Iya, betul. Jadi kalau di pasar itu sampahnya berserakan itu akan menimbulkan banyak binatang kayak lalat, nyamuk itu berserak di situ, menumpuk, berkembang biak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa yang bisa dilakukan supaya pasar menjadi lebih bersih? Kelompok 1. Membersihkannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi? Bapak kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada lagi? Apa? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi? Kelompok 4 bisa memberi contoh? Membersihkan pasar. Ya, betul. Tepuk tangan. Sekarang ya. Kita cara untuk agar pasar tersebut bersih itu kita bergotong royong, ya kan? Iya, membersihkan bersama-sama. Lihat ke depan, ibu ada setiap siswa akan mengisi hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan bentuk peta pikiran yang ada di buku siswa. Coba buka selanjutnya bukunya. Tuh ada kan? Peta kan? Itu namanya peta pikiran. Ibu mau juga kalian mengisinya. Tapi sebelum mengisi, ibu ada sedikit animasi video. Ini contoh dulu di sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah. Namun sayangnya belum semua sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Siapa yang mampu menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentu saja yang merupakan kebersihan lingkungan sekolah yaitu siswa, guru, staf, karyawan, dan kepala sekolah. Jadi anak-anak tanggung jawab kebersihan sekolah bukan saja milik penjaga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tugas untuk menjaga sekolah agar tetap bersih. Kira-kira ketika kita sekolah selalu saja ada titik kotor sekolah. Di mana saja dari kotor sekolah itu? Yang pertama biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang selalu digunakan oleh warga sekolah. Nah biasanya orang yang sedang menjaga kebersihan kamar mandi membuat kamar mandi menjadi salah satu tempat paling kotor di sekolah. Kedua, di ruang kelas biasanya juga nampak lebih kotor daripada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya bukan makanan, terharu makanan dan kotoran bekas terkadang hias kolom meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolom meja mulai sekarang dan lakukan lagi. Selain itu ada juga siswa yang suka menjaga meja tembok kelas sehingga ruangan ini akan tampak kurang enak dipandang. Yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang mengundang menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya melempar musnah ke arah tempat sampah dan tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya,
saluran air dekat kelas. Nah, saluran ini juga biasanya digunakan kotor di sekolah. Kenapa? Siapa yang tidak menyapu kelas dan mengeluarkan makanan di saluran air? Biasanya siswa yang kurang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dia akan membuang sampah saat dia di kelas ke saluran air. Mereka kurang menyadari pentingnya kebersihan saluran air. Jika saluran air tidak dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi penyumbatan saluran air dan bisa membuat air sekolah kita menjadi banjir. Berikutnya, selain tadi tempat-tempat kotor yang ada di lingkungan sekolah, kita juga dengan cara agar sekolah kita tetap bersih. Yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, anak-anak ingat ya, kalian harus selalu melakukan tiket kelas. Melakukan tiket kelas adalah salah satu tindakan efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika kalian mendapat jalur tiket, kalian harus membersihkan seperti menyapu, membersihkan meja dan papan tulis. Selain itu, mereka juga harus bisa menegur teman yang tidak mau menjaga kebersihan di dalam kelas. Lalu yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Kalau kalian mencintai lingkungan yang bersih, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian tidak mau kan mungkin akan membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Anak-anak semua harus sadar bahwa menjaga kebersihan kamar mandi adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan plastik untuk makanan menjadi salah satu utama banyaknya sampah. Pak, diisi pola pikirnya. Contoh cara menjaga lingkungan ini ya, Bu? Ya, ini kan ada bulat besar ya di tengah-tengah ya. Ya, Bu. Itu sebagai judul. Seperti mencintai lingkungan di kelas. Apa saja? Harus ingat kelas. Ya, harus menghapus tulisan di papan tulis. Ya, itu ya. Ya, dikerjakan. Dua udah? Udah. Yang maju kelompok satu dulu. Coba kelompok 3 maju. Ya, ini kan ganti ya. Lihat ke depan kawannya menjelaskan pola pikiran. Judulnya apa? Saya mencintai lingkungan. Satu melaksanakan tiket kelas, kedua menghapus saluran air, mendapat kelas, melaksanakan tiket mili, merapikan meja bapak atau membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kelompok 3 itu pola pikirnya ayo mencintai lingkungan kelas ya. Ya, soalnya dibuat mencintai lingkungan kelas ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mencintai lingkungan itu bisa juga kita buat karya seni. Tahu nggak karya seninya apa? Nah, karya seninya itu berupa karya montase. Oke, lihat ke depan sana ibu. Oke, bagaimana teknik membuat montase? Ya, montase itu gambar yang ditempel. Kan biasanya kita itu kalau menggambar ditulis ya, dikelir ya, diwarnai. Ini montase itu gambar yang ditempel. Nah, dia hanya perlu menyiapkan gambar-gambar yang bisa diambil dari koran, majalah, atau buku, lalu menempel. Bukannya itu adalah karya montase. Oke? Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Yaitu memilih gambar, perpaduan warna, kerapian, tingkat kesulitan, tata letak, ukuran dan profesinya. Ibu punya contoh karya montase seperti ini. Ini karya montase itu dia ditempel. Nah, ini pun juga bisa. Ini contoh karya montase mencintai lingkungan rumah. Ada bapaknya lagi motong rumput, ibunya menyapu, anaknya menyiram pohon, terus ada yang membuang sampah. Ya, jadi kita bisa mencintai lingkungan itu dengan cara membuat karya seperti ini. Ibu juga ada sudah menyiapkan alat-alatnya dan bahan-bahannya. Ada 4, karena kita 4 kelompok ya. Coba kelompok 1 maju, pilih mau yang mana. Istirahat, nggak makan. Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kita harus menjaga dan mencintai lingkungan kita dengan cara sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan atau menyapu halaman rumah dan sekolah, membakar sampah yang sudah menumpuk. Oke. Ya, mungkin pembelajaran hari ini tentang mencintai lingkungan. Jadi nanti pulang dari sekolah ini, kalau ada sampah di rumah yang menumpuk, itu segera dibakar. Bakarnya pun tidak boleh sembarangan. Memang ada tempat khusus
Ibu Aidin, wassalamualaikum